Shalom Jemaat MNCC yang dikasih Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, keadaan baik, tetap bersemangat dan dikasihi Tuhan. Saya percaya melalui ibadah hari ini dapat memberkati kita semua dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa sebelum memulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Engkau atas kehidupan kami Tuhan, atas kesehatan, berkat penyertaan yang Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menjalankan ibadah online Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Biar Engkau yang menyertai kami Tuhan, untuk kami bisa mendapatkan apa yang Engkau ingin sampaikan atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom Jemaat MNCC, saatnya kita bersuka cita. Angkat pujianmu, angkat syukurmu, katakan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji hati
Engkaulah Allah kami yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap karya-Mu, karya yang ajaib dalam hidup kami. Dan Engkaulah Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah saat ini Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah
Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami bahwa kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Akan segala karya-Mu yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kami kagum Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami perlukan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami perlu kekuatan firman-Mu saat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami siap menerima berkat firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat MNCC yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh saya sangat bersuka cita kalau hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di Sukabumi melalui ibadah online pada hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhan tetap menyertai kita, memberikan kekuatan, perlindungan, kesehatan, dan berkat yang melimpah-limpah kepada kita semua. Amin. Nah, sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, izinkan saya untuk mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Gereja GBI, Jalan Surya Kencana Sukabumi, MNCC, serta kepada Bapak Pendeta Oki Sukwanto yang sudah ditahbiskan menjadi gembala di tempat ini. Kiranya saudara semua, jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, juga pengembalaan di Gereja MNCC ini terus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan di Sukabumi dan sekitarnya untuk kemuliaan Tuhan lewat pelayanan Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara, hari ini saya akan menyampaikan sesuai dengan tema dari Gereja MNCC pada bulan Oktober ini, yaitu mengenai kapasitas. Nah, kalau saya memeriksa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapasitas memiliki sebuah pengertian, yaitu suatu ukuran atau daya tampung ataupun kemampuan maksimal untuk menghasilkan sesuatu produk atau pekerjaan. Jadi berangkat dari pengertian ini, maka bagi kita orang percaya, kapasitas berarti adalah apa yang terbaik yang dapat kita berikan terhadap tugas yang sudah Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Saya mau mengambil dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 1-13 mengenai 10 gadis. Saya akan bacakan bagi saudara. Matius 25 mulai dari ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam perumpamaan ini kita dapat membaca mengenai apa yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kali.
Yesus menggunakan sebuah ilustrasi yang diambil dari tradisi perkawinan orang Yahudi. Nah, saudara, pada masa itu ketika orang Yahudi, seorang laki-laki dan perempuan akan melakukan perkawinan, saudara, maka biasanya mereka akan melewati 3 proses, saudara. 3 tahap. Ya, yang pertama adalah tahap perjodohan, saudara, di mana biasanya ayah dari mempelai pria dan calon mempelai wanita akan bertemu dan mereka bersepakat untuk supaya anak mereka masuk ke dalam perkawinan, saudara. Lalu kemudian tahap kedua adalah tahap pertunangan, yaitu upacara di mana diadakan sebuah ikatan janji dari kedua belah pihak. Biasanya juga ada sebuah mahar yang diberikan dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Dan kemudian tahap yang ketiga, yaitu tahap yang terakhir, adalah tahap perkawinan itu sendiri, saudara. Di mana kira-kira 1 tahun setelah mempelai pria dan mempelai wanita, atau calon mempelai pria dan wanita ini bertunangan, maka 1 tahun kemudian kira-kira, saudara, maka mempelai pria ini akan datang kepada mempelai wanita supaya mereka kemudian melangsungkan perkawinan, mengadakan pesta perkawinan. Ada beberapa catatan di mana ternyata memang dalam adat istiadat orang Yahudi itu, mempelai pria itu tidak jelas, saudara, kapan akan datang. Ya, kira-kira jangka waktunya 1 tahun, tetapi tepatnya kapan itu tidak tahu, saudara. Dalam perumpamaan ini, saudara, ya, 2 tahap yang pertama ini tidak dibahas, saudara, karena Tuhan Yesus sedang membahas tahap yang ketiga, yaitu tahap menjelang perjamuan kawin. Tuhan Yesus menyebutkan bahwa ada 10 gadis yang ditugaskan untuk menyambut mempelai pria. Karena memang kan waktunya sudah kira-kira 1 tahun, jadi ditunjuklah 10 gadis, supaya 10 gadis ini bersiap-siap ketika mempelai pria datang, mereka akan menyambut. Ya, mereka akan menyambutnya. Dan membawa mempelai pria itu masuk ke rumah mempelai wanita. Nah, kenapa 10, saudara? Ada catatan biasanya orang Yahudi itu ketika ada pesta perkawinan, saudara, ada 10 pelita yang dinyalakan, saudara, ya. Yang mungkin ada hubungannya. Nah, tetapi 5 di antara gadis tersebut dicatat, saudara, mempersiapkan tugas mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak hanya membawa pelita, yang dimana semua gadis tersebut, saudara, baik yang gadis bijaksana maupun gadis bodoh, semuanya membawa pelita. Tetapi gadis-gadis bijaksana ini membawa cadangan minyak, saudara. Karena masa dari mempelai pria untuk datang menjemput mempelai wanita ini, saudara, kira-kira sudah 1 tahun sepertinya, saudara, ya. Jadi mereka sudah punya gambaran kira-kira hari-hari seperti ini akan datang, tetapi tepatnya mereka tidak tahu. Oleh karena itu, ketika mempelai pria akan datang, saudara, mungkin saja datangnya malam-malam. Tidak ada yang tahu, saudara. Itulah sebabnya 5 gadis bijaksana ini, saudara, mereka menyiapkan minyak cadangan di dalam buli-buli, saudara. Karena siapa tahu mempelai pria datangnya malam-malam, saudara. Kalau malam-malam perlu lampu untuk menerangi jalan mereka, saudara. Sebaliknya, saudara, 5 gadis yang lainnya itu melakukan tugas mereka. Mereka membawa pelita, tetapi satu hal yang berbeda. Mereka tidak membawa minyak cadangan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa 5 gadis yang membawa minyak cadangan itu disebut gadis-gadis bijaksana, sementara 5 gadis yang tidak membawa minyak cadangan disebutnya 5 gadis yang bodoh, saudara. Gadis-gadis yang bodoh. Perbedaannya adalah terlihat ketika gadis-gadis bijaksana ini membawa cadangan. Dan hal tersebut memperlihatkan kesungguhan dari mereka untuk melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Sementara gadis-gadis yang disebut oleh Tuhan Yesus gadis-gadis bodoh memang melakukan tugas mereka, tetapi melakukan seadanya, saudara. Mereka mungkin berpikir yang penting saya kerjakan.
Ya, lebih dari itu mereka tidak lakukan, yaitu persiapan kalau mempelai pria datangnya tidak sesuai dengan waktu yang mereka perkirakan. Lalu terjadilah ketika mempelai pria tiba-tiba datang, mereka baru tersadar bahwa mereka pelitanya hampir habis minyaknya. Dan mereka mungkin tidak akan bisa menyambut mempelai pria karena mereka tidak punya pelita yang menerangi jalan mereka. Akhirnya mereka barulah berusaha untuk mencari minyak. Tetapi sudah terlambat, saudara. Ketika mereka sedang pergi mencari minyak, mempelai pria datang. Kelima gadis yang bijaksana itu, yang sudah persiapan itu, akhirnya ikut masuk ke dalam pesta perjamuan kawin. Sementara 5 gadis yang bodoh ini ketika datang, pintu sudah ditutup. Lalu Yesus menutup perumpamaan itu dengan sebuah peringatan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jika kita mempelajari perumpamaan tersebut, saudara, kita dapat melihat ada sekelompok orang yang diberikan tugas yang sama, yaitu 10 gadis ini, saudara, tetapi memiliki respon yang berbeda. Kalau kita berbicara mengenai kapasitas, seringkali orang hanya berbicara mengenai seberapa besar kapasitas yang kita punya, dan apakah Tuhan memberikan kapasitas kepada kita. Jawabannya, Tuhan pasti memberikan kepada setiap kita suatu kemampuan, yaitu kapasitas untuk kita bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Tetapi jauh lebih penting daripada seberapa besar kapasitas tersebut adalah bagaimana respon kita ketika kita tahu kita memiliki sebuah kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. 5 gadis yang bijaksana adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap kapasitas yang mereka miliki. Sedangkan 5 gadis bodoh adalah gambaran dari mereka yang tidak peduli terhadap kemampuan dan kapasitas yang mereka miliki. Lalu seperti apakah sebenarnya sikap bertanggung jawab terhadap kapasitas yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Saya mencatat ada 3 hal yang kita bisa tarik dari perumpamaan 10 gadis ini, saudara. Yang pertama adalah kalau kita memang mau bertanggung jawab terhadap kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita, maka yang pertama kita harus nomor 1, menyadari siapakah Tuhan itu dan bagaimana sikap kita seharusnya di hadapan Dia. Saudara, dalam perumpamaan tersebut, mempelai pria jelas menggambarkan mengenai Tuhan Yesus Kristus, saudara, yang akan datang kembali. Sedangkan 10 gadis itu melambangkan kita, orang percaya, saudara ya, yang menantikan kedatangan Dia. Saudara, di sini semua saya yakin kita semua menantikan kedatangan Tuhan. Amin, saudara ya. Orang yang menantikan kedatangan Tuhan itu punya mahkota sendiri. Kalau kita melihat Tuhan Yesus sebagai mempelai pria yang akan datang, kita ingat Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Orang yang pribadi yang mengasihi kita. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sudah mati bagi kita. Dia menyerahkan nyawanya gantikan kita, saudara. Mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi jangan lupa, saudara, Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Dialah segala sesuatu yang kita lihat ini diciptakan, saudara. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, saudara. Bahkan Tuhan Yesus adalah pribadi yang layak untuk menerima segala penghormatan, pujian, dan penyembahan kita, saudara. Hanya Dia satu-satunya yang layak untuk kita sembah. Dan Tuhan Yesus adalah Raja atas kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai hamba-hambanya wajib dan wajar, saudara,
untuk mentaati dan mengikuti segala yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Banyak hal yang Dia perintahkan kepada kita, ya. Yang paling utama adalah tentunya kita tahu amanat agung untuk kita memberitakan Injil, menjadi saksi. Nah, bagaimana caranya kita meresponi hal tersebut? Tentunya kita ingin melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, saudara. Tetapi lebih daripada itu, saudara, Tuhan juga sudah memberikan kepada kita kemampuan dan kapasitas untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, saudara. Oleh karena itu kita harus responi dengan memperlihatkan bahwa kita memang sungguh-sungguh menghormati Dia dengan cara kita melakukan apa yang Dia perintahkan, saudara. Karena Dia adalah Raja, Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa yang Dia perintahkan kepada kita, itu harus kita kerjakan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan, melakukan apa yang Dia perintahkan. Karena segala-galanya sudah Tuhan berikan kepada kita, saudara. Mulai dari nyawanya sendiri, saudara, hingga kepada kuasa juga diberikan kepada kita. Penyertaan juga diberikan kepada kita, saudara. Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu, kita menghormati Dia tidak hanya dengan cara memuji dan menyembah Dia lewat pujian penyembahan, lewat lagu, lewat mulut kita, saudara, tetapi lewat kesungguhan kita untuk mempersiapkan dan mengerjakan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Dengan kita melihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, kita melihat bahwa gadis-gadis yang bijaksana ini mempersiapkan pelita dan juga minyak sebagai cadangan. Hal ini memperlihatkan bahwa gadis-gadis yang bijaksana ini sangat menghormati mempelai pria yang akan datang ini, saudara. Mereka tidak memandang mempelai pria ini sebagai orang biasa yang sembarangan, yang tidak perlu dianggap. Mereka sampai mempersiapkan minyak cadangan, saudara, supaya mereka bisa melayani, menjemput mempelai pria ini dengan baik, saudara. Itu tanda dari mereka menghormati Tuhan Yesus. Dalam hal ini digambarkan oleh mempelai pria itu, saudara. Demikian juga dengan kita, saudara. Kalau kita memang mengatakan kita ini mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, saudara, kita mengerjakannya karena kita menghormati, saudara. Itulah sebabnya kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan biasa-biasa saja, tidak dengan apa adanya, saudara. Sebaliknya, saudara, para gadis-gadis yang bodoh ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya mereka tidak menghormati mempelai pria tersebut. Mereka melakukan pekerjaannya seadanya saja, saudara, tidak dengan persiapan. Baru ketika mempelai pria benar-benar datang, barulah mereka berusaha untuk mencari minyak, saudara. Tetapi sudah terlambat, saudara. Saudara, Yesus berkali-kali dalam Alkitab mengatakan bahwa Dia pasti akan datang kembali. Dan tidak seorang pun mengetahui dengan pasti kapan Ia akan datang kembali, saudara. Nah, bagaimana caranya kita memperlihatkan bahwa kita memang sungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan Dia, saudara? Seperti kata Tuhan Yesus, berjaga-jaga, saudara. Dengan cara kita sungguh-sungguh mempersiapkan dan melakukan pekerjaan kita. Melakukan tugas yang diberikan kepada kita sesuai dengan kapasitas yang sudah Tuhan berikan kepada kita, saudara. Dengan melakukan hal tersebut, kita memperlihatkan bahwa kita menghormati Dia. Jangan sampai akhirnya kita meremehkan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak mempersiapkan dan melakukan tugas kita dengan baik. Yang kedua, saudara, kita menyadari dengan sungguh-sungguh kapasitas yang diberikan kepada kita. Jadi kalau yang pertama kita sungguh-sungguh menghormati siapakah mempelai pria itu, yaitu Yesus pencipta langit dan bumi. Yang kedua kita bicara tentang apa yang kita harus kerjakan itu, yaitu
pekerjaan yang diberikan kepada kita sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, sebagai orang percaya, kita sudah menerima keselamatan lewat kasih karunia. Kita sekarang bukan lagi seterunya Tuhan, tetapi sekarang kita adalah sekutunya Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari perhambaan dosa, tetapi sekarang kita menjadi hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saudara. Nah, ingat saudara, sebagai hamba, maka tugas kita adalah melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan, seperti saya sudah sampaikan di bagian pertama. Nah, hal itu digambarkan dalam perumpamaan ini lewat tugas yang harus dilakukan oleh ke-10 gadis tersebut. Mereka semua sudah diberikan tugas. Oleh karena itu, sewajarnya mereka melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, saudara. Nah, kesungguhan tersebut, sekali lagi, digambarkan dari mereka yang menyiapkan minyak cadangan dalam buli-buli dengan mereka yang tidak. Kalau kita melihat di dalam perumpamaan yang dicatat dalam perikop berikutnya, saudara. Jadi setelah Matius pasal 25 ayat 1-13, mulai 14 sampai ayat yang ke-30, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang lain, yang juga bicara soal kedatangan yang kedua kali. Nah, perumpamaan tersebut adalah mengenai hamba yang dipercayakan untuk melipat gandakan talenta. Ya, saya yakin saudara mungkin pernah dengar cerita ini. Ada hamba yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 5 talenta, saudara. Nah, singkat cerita, yang 5 talenta menggandakan jadi 10, yang 2 talenta menggandakan jadi 4, sementara yang 1 talenta, dia merasa itu kecil sehingga dia menguburkannya, saudara. Dia merasa diperlakukan tidak adil. Saudara, padahal tersebut bicara mengenai kapasitas. Kapasitas setiap orang berbeda-beda, saudara. Intinya bukan berapa besar kapasitasnya, seperti saya sudah sampaikan di awal. Tetapi bagaimana kita bertanggung jawab terhadap kapasitas yang sudah diberikan kepada kita. Ketika hamba-hamba yang melipat gandakan talenta, yaitu yang 2 dan yang 5, itu saudara ya, Tuhan itu berkata kepada mereka, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kepada hamba-hamba yang bertanggung jawab melakukan tugas mereka yang melipat gandakan talenta, perhatikan, Tuhan berkata bahwa mereka akan ikut masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara ingat, ikut masuk ini berkaitan dengan 5 gadis yang bijaksana yang ikut masuk ke dalam pesta perjamuan kawin. Sementara hamba yang tidak melipat gandakan talenta, yang diberikan 1 talenta itu, yang menguburkan talenta tersebut, pada dasarnya hamba tersebut menyepelekan tugas yang diberikan kepada dia. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu mengenai berapa sebenarnya 1 talenta. 1 talenta itu kalau singkatnya, saudara, kalau dihitung, itu adalah jumlah uang yang dihasilkan ketika orang bekerja selama kira-kira 16 tahun, saudara. Tanpa libur. 16 tahun tanpa libur. Sebenarnya 1 talenta itu banyak sekali. Tetapi mungkin hamba ini membandingkan dirinya dengan hamba yang lain yang diberikan 2 talenta, ada yang 5 talenta. Kemudian hamba ini mungkin berpikir, wah, Tuhan gak adil. Makanya dia kecewa dan dia tidak melakukan tugasnya. Padahal 1 talenta itu sebenarnya sangat banyak. Tetapi bagi hamba ini, dia merasa dilakukan tidak adil mungkin, sehingga akhirnya dia tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Dia menganggap enteng baik pekerjaannya, dan dia juga menganggap enteng siapa yang memberikan pekerjaan tersebut, saudara. Nah, ketika tuannya menegur, tuannya bilang begini, saudara, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ayat 30. Ini adalah hal yang sangat serius untuk kita renungkan. Karena ternyata ketika kita menganggap enteng
kapasitas yang diberikan kepada kita. Mungkin saudara berpikir, orang lain kok bisa melakukan ini, itu, sementara saya nggak bisa apa-apa. Saudara, setiap kita pasti diberikan talenta. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung dengan kapasitas kita. Kemampuan yang Tuhan tahu kita punya. Tetapi apa yang Tuhan berikan, itulah yang harus kita kerjakan, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita perlu dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap kapasitas yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Baik. Lalu yang ketiga, kita harus menyadari apakah kita dikenal Tuhan atau tidak. Nah, bagian ini mungkin kelihatannya aneh ya. Kok bicara soal dikenal Tuhan atau tidak. Tapi saudara ingat, kepada 5 gadis yang bodoh itu ketika mereka datang, setelah mereka membeli minyak, mereka melihat ternyata pintu rumah sudah ditutup, mereka berseru-seru ya, mungkin menggedor-gedor pintu, saudara ya. Ada jawaban dari dalam rumah yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu," saudara. Ayat 12. Apakah artinya ini, saudara? Apa maksudnya tuh mempelai itu berkata, "Aku tidak mengenal kamu," saudara? Ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus sebenarnya pernah mengatakan hal yang serupa, saudara, di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan bagi saudara. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak mengenal kamu.' Bahkan dikatakan, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Perlu dicatat bahwa bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu siapa mereka. Orang-orang yang berkata, "Aku sudah bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat dalam nama Yesus." Bukan berarti Tuhan tidak tahu siapa mereka. Tetapi di mata Tuhan Yesus, mereka tidak dikenali sebagai murid-Nya, saudara. Di mata Tuhan Yesus, mereka tidak dikenali sebagai orang-orang yang mengikut Dia, saudara. Walaupun, saudara, secara lahiriah, mereka kelihatan melakukan pekerjaan pelayanan, saudara. Bayangkan, mengusir setan, bernubuat, melakukan mujizat, saudara. Tetapi ternyata secara rohani, saudara, dan ini yang penting bagi Tuhan ya, mereka itu orang asing. Makanya Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal kamu," saudara. Kalau saudara ingat, 5 gadis yang bodoh juga melakukan pekerjaannya, saudara. Mungkin kalau dipikir-pikir, apa itu nggak dihitung ya, saudara ya? Tapi masalahnya bukan itu, saudara. Masalahnya adalah masalah hati, saudara. Salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas selama 3 tahun lebih melihat apa yang Yesus kerjakan, melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, mendengar semua pengajaran Yesus, bahkan hidup, makan, tidur bareng Yesus, saudara. Tetapi dalam Yohanes 12 ayat 6, Rasul Yohanes mencatat bahwa Yudas melakukan semuanya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Dilihat dari luar, saudara, Yudas melakukan pelayanan. Bahkan Yudas bagian dari 12 murid Yesus ini, saudara. Tapi kalau lihat dari dalam, saudara, Yudas itu sebenarnya bukan pengikut Yesus. Boleh katakan seperti itu. Hanya secara fisik, secara lahiriah, dia kelihatannya mengikuti Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan, tetapi motivasi terdalamnya, saudara, bukan untuk Yesus, tapi untuk dirinya sendiri, saudara. Ini sesuatu yang harus kita sadari, bahwa tidak cukup hanya kita mengerjakan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita.
tetapi juga harus keluar dari hati yang murni. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang berseru di akhir zaman, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat mengusir setan, melakukan mujizat. Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan, saudara. Di mata Tuhan adalah sesuatu yang jahat ketika kita secara lahiriah sepertinya melakukan pelayanan, tapi dalam hati kita jauh dari Tuhan. Kita melakukan semuanya untuk diri sendiri, untuk kemuliaan diri sendiri, saudara. Kalau kembali kepada cerita 5 gadis yang bodoh tersebut, saudara, maka Tuhan sedang berkata kepada mereka bahwa Tuhan tidak melihat di dalam hidup mereka ada tanda bahwa mereka bertanggung jawab terhadap kapasitas yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, yaitu dengan cara menghormati Tuhan, setia melakukan pekerjaannya, dan yang ketiga, melakukannya dengan motivasi yang murni. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah karena engkau tidak tahu tentang saat dan waktu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali, saudara. Tuhan sudah memberikan kepada kita segala hal yang kita butuhkan untuk kita bisa melayani Dia. Tetapi saatnya sekarang untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Kapasitas sudah diberikan kepada kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Tinggal bagian kita untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur kalau pada hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana kami harus bertanggung jawab terhadap kapasitas yang sudah dipercayakan kepada kami. Kami mau sungguh-sungguh menghormati Engkau, Tuhan, dan kami mau buktikan, Tuhan, dengan kami bersungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami sesuai dengan kapasitas yang sudah Kau anugerahkan kepada kami. Biarlah kami tetap setia melakukannya, ya Bapa, dan kami juga mau melakukannya dengan motivasi yang murni, yang tulus di hadapan-Mu, ya Bapa. Bapa, kami berdoa supaya kami semua jemaat-Mu di tempat ini, ya Bapa, selalu diingatkan oleh Roh Kudus supaya kami menjaga hati kami, supaya kami tetap tulus apapun yang kami kerjakan, baik itu di dalam pelayanan kami, di dalam sekolah kami, di dalam bisnis kami, di dalam rumah tangga kami mau melakukannya seperti kami melakukannya kepada Engkau sendiri, ya Bapa. Terima kasih, ya Bapa, penyertaan-Mu ada pada kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh jemaat MNCC mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Paul Tuanokota, yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita hari ini. Mari kita mau berdoa syafaat, kita mau satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat keadaan baik yang Tuhan beri buat kami, buat kesehatan, kekuatan yang kami boleh terima saat ini, Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang kami terima saat ini boleh menjadi kekuatan buat kami menjalani hari-hari kami ke depan. Kami bersyukur buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Paul Tuanokota yang sudah menyampaikan isi hati-Mu buat kami saat ini, Tuhan. Engkau yang mengurapi, memakai hamba-Mu lebih lagi, dimanapun hamba-Mu berada boleh menjadi berkat dan nama-Mu dimuliakan atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau satukan hati kami mau berdoa buat tim gembala MNCC, buat seluruh aktivis, pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di MNCC. Kami percaya Tuhan, pengurapan Tuhan, perkenanan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Satukan hati kami Tuhan, boleh kami sehati, satu visi, untuk kami terus semangat melayani Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat seberapa kami yang ada saat ini. Buat seluruh jemaat MNCC yang ada Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Buat mereka yang saat ini mungkin sedang sakit, kami percaya Tuhan, kuasa dari Yesus yang menyembuhkan, Kau yang menjadi penyembuh buat anak-anak-Mu Tuhan.
mereka yang sedang dalam kesulitan ekonomi maupun kesulitan pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar buat pergumulan hidup mereka. Apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan jemaat-Mu, kami percaya Tuhan, biarlah kami mau semakin hari Tuhan semakin berpengharapan kepadamu. Kaulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak kalau saat ini juga kami mau bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Buat Bapak Presiden Jokowi Tuhan, kami serahkan seluruh pemerintahan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera buat Indonesia. Ada perlindungan yang sempurna buat Indonesia, dijauhkan dari segala orang-orang yang jahat, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi Indonesia. Juga buat Sukabumi kami serahkan ke dalam tangan-Mu, buat wali kota, bupati, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ada damai sejahtera buat Sukabumi, dan Sukabumi Tuhan boleh senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan adakan buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memegang kehidupan kami. Biarlah Tuhan semakin hari hidup kami semakin berpengharapan kepadamu. Dan Engkaulah yang menjadi satu-satunya Tuhan sumber kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami mau serahkan waktu kehidupan kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat MNCC yang dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita satukan hati kita dan Bapak Ibu menyiapkan hati untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memulihkan kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera di dalam iman kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati studimu. Apapun yang kau buat untuk kebaikan dengan tanganmu, Tuhan buat menjadi berhasil. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa di dalam ibadah online yang akan datang. Amin.